lagi dengan Bu April. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya silahkan kalian saksikan video ibu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Kompetensi dasarnya adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah dengan kegiatan membaca, peserta didik dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang kedua adalah dengan menulis, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Nah, apa yang kalian lihat di sini? Ya, benar. Di sini kita melihat tentang proses pembuatan gerabah. Jadi yang pertama adalah siapkan tanah liat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tanah liat dibentuk. Yang ketiga, jadilah gerabah. Gerabah itu adalah peralatan dari rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Jadi di sini ada vas bunga, kemudian bisa ada tempat air, itu adalah contoh-contoh dari gerabah. Kemudian menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Nah, di sini ayo membaca. Ada bacaan gerabah dari Pulau Madura. Bacaan ini bisa juga kalian lihat dalam buku paket tema 1 halaman 124. Silakan nanti kalian membaca di buku paket halaman 124 ya. Nah, di sini juga ada tentang proses pembuatan gerabah. Bagaimana proses pembuatan gerabah? Yang pertama adalah menyiapkan bahan berupa tanah liat. Kemudian, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Yang ketiga, setelah menjadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah yang terakhir, setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Nah, gerabah ini, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan dari seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaat tersebut, maka pelestariannya harus mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya adalah dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Nah, setelah kalian membaca bacaan tentang gerabah tadi, kamu bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Contohnya, tanah liat banyak kegunaannya. Tanah liat memiliki banyak kegunaannya. Tanah liat dapat untuk membuat genting, batu bata, dan pot. Selain itu, tanah liat juga dapat diolah serta dibentuk menjadi beraneka macam bentuk kerajinan gerabah seperti pot, celengan, dan sebagainya. Jadi, sebelum mengembangkan sebuah paragraf, kita harus menentukan ide pokoknya dulu. Nah, kita harus mengembangkan ide pokok itu dengan kalimat-kalimat penjelas. Maka akan membentuk sebuah paragraf. Jadi dari ide pokok itu kemudian dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan dari ide pokok tersebut. Demikian ya anak-anak. Nah, di sini juga ada macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Ini adalah ide pokoknya. Jadi nanti kalimat pengembangnya adalah menjelaskan tentang macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Itu ada apa saja. Seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan ide pokok masing-masing paragraf dari bacaan gerabah dari Pulau Madura yang tadi sudah kita baca. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, ini adalah gambar tabel ide pokok tentang gerabah dari Pulau Madura. Jadi, di paragraf 1, ide pokoknya apa? Kemudian di paragraf 2, ide pokoknya apa? Paragraf 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi, ditulis ide pokoknya di masing-masing paragraf. Kemudian selanjutnya, nah, di sini kita diminta untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Jadi, paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah tanah liat banyak kegunaannya, seperti yang sudah Bu Guru contohkan tadi. Kemudian, yang kedua, ide pokoknya adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Kemudian yang ketiga, ide pokoknya adalah macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Jadi, setelah ada ide pokok, nanti kita kembangkan menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas dari setiap ide pokok tersebut. Demikian ya anak-anak. Video Bu Guru kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru tunggu tugasnya ya. Terima kasih.